dengan jarak 5 hari. Di waktu yang 5 hari itu pun orang tua di rumah sakit tiba-tiba terdengar kabar kalau kemudian sudah wafat, meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya ayah ini orang yang sangat jarang sakit dan jarang ke rumah sakit. Seingat saya ke rumah sakit itu hanya 2 kali, sama terakhir beliau di penghujung akhir hayatnya. Pertama saat waktu itu beliau ada musibah, kemudian ya, menjelang wafat ini di rumah sakit. Jadi secara normal ya saya melihat ayah memang baik-baik saja ya. Sangat tidak terlihat kalau ayah itu memang sedang sakit, kecuali sakit-sakit yang umumnya gitu, kayak orang meriang, kayak orang panas, batuk. Nah, terus kalau ditanya gimana ayah? Enak, kita bawalah ke dokter, kita suntik vitamin dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai kemudian saya lupa tanggal berapa itu emak mau berangkat ke rumah sakit ya, ke rumah sakit pagi hari gitu, dan kita udah janjian sama ayah gitu buat minta dibangunin. Ayah nanti ingetin ya pagi-pagi, takut kitanya masih habis subuh molor. Kalau ayah kan Masya Allah gitu, dia tahajud bangun terus sampai subuh, udah sampai duha nggak tidur lagi dia. Nah, takut ada yang ketiduran, tolong bangunin gitu. Udah kita pesan karena mau bawa emak waktu itu ke rumah sakit untuk cuci darah ke Cengkareng. Emak tuh udah bangun, udah duduk, udah mau kita siapkan makanan saat itu. Tiba-tiba secara mendadak ayah tuh kayak kena serangan sesak. Tiba-tiba sesak gitu. Saat itu dia sesak. Nah, akhirnya ya dengan segala macam ikhtiar saya cari oksigen dulu. Waktu itu kita mau ngisi oksigen, nggak dapet karena oksigennya habis. Balik kita ke rumah, begitu balik ayah masih tetap nyesek. Udah nggak ada jalan lain kecuali bawa berangkat ayah ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, proses termasuk ronsen. Nah, di ronsen ternyata paru-parunya sudah banyak virus. Sampai akhirnya karena nafas pakai oksigen tidak lagi bisa, yang normal lanjut naik ke ICU pakai apa itu? Ya, mesin dulu yang sebelum ventilator. Beberapa hari ayah di sana sampai kemudian harus menggunakan ventilator, dan akhirnya hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 jam 20.22 informasi dokter ayah wafat, meninggal dunia. Dan masih dalam keadaan sehat gitu. Paling beberapa minggu sebelum ke rumah sakit, saya nggak nyimpen firasat, tapi rada aneh gitu ya. Tapi saya nggak mau punya firasat macem-macem, tapi buat saya rada aneh. Puluhan tahun kita bersama, ayah tuh nggak pernah ngeluarin berkas-berkas pendidikan saya. Jadi dari mulai TK, sanawiyah, aliyah, kuliah, menang lomba saya, sertifikatnya, tiba-tiba dalam satu
bundel, ayah kasih saya tuh. Cok, nih pegang. Simpen-simpen dah kenang-kenangan kamu itu sekolah. Ya ayah, udah terlambat mau ngelamar kerja apaan, ijazah juga udah kagak laku ini mah. Gitu saya bercandain. Tapi alhamdulillah nih ayah nih, ketemu juga nih. Ini barang dari mulai saya sekolah nggak pernah saya lihat. Saya lulus nggak pernah saya lihat gitu. Ayah simpen dengan rapi. Udah saya simpan tuh sekarang di berangkas gitu. Termasuk surat penting yang dia punya yang seumur-umur dia nggak pernah titipin ke saya dan saya juga nggak mau minta. Tiba-tiba, nih titip nih, dah simpen gitu. Ya, ayah simpen ayo nggak apa-apa ya sambil saya bercanda-bercanda aja gitu. Seiring berjalan waktu, nggak taunya, ya beliau wafat meninggal dunia gitu. Insya Allah ayah adalah orang yang baik ya. Tidak pernah neko-neko. Hidupnya benar-benar santai. Benar-benar menikmati kebersamaan dengan kami di rumah. Ayah juga ya tahadus bin nikmah ya. Bahkan dari mulai saya SD, ayah itu selalu seingat saya mendawamkan bangun malam, selalu tidak tidur lagi sampai nanti selesai melaksanakan sholat duha. Nah kalau nanti ayah dagang, biasanya habis zuhur baru ayah tidur. Itu yang saya ingat bagaimana istiqomahnya. Bahkan ada sajadah, saya beli sejadah tuh banyak sudah sama April tuh dari Mekah, dari Madinah. Tapi ada sejadah dia yang sampai akhir hayat masih dia pakai. Dan itu sudah mulai robek-robek, apa segala macam. Ya, dia bilang saya terima sejadah barunya, tapi jangan buang sejadah saya ini. Enggak lah saya bilang. Ya. Jadi, Masya Allah lah, kalau secara zahir, beliau ya ahli ibadah, ahli zikir. Dan secara akhlak, mudah-mudahan ya akhlak beliau ya akhlak yang mulia, min akhlaqil karimah, yang selalu diterapkan di dalam kehidupan baik kepada ibu saya sebagai istrinya beliau maupun kepada kami, anak, menantu dan juga cucu. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah ada dalam bayangan kalau ayah, emak meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah emak meninggal, 5 hari kemudian ayah. Dan meninggalnya di rumah sakit. Tidak bisa ditengok, tidak bisa dilihat. Kita dulu pernah punya harapan kalau wafat enak bisa ngelihat langsung di samping kita misalnya. Kita bisa bimbing, kita bisa talqin, kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu normatif. Tapi ya kita yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan izinnya Allah, ayah emak di akhir hayatnya tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mau bilang apa gitu ya, semua sudah suratan. Nggak terima, jadi udah. Cuman satu rumusnya, terima itu dengan lapang dada. Walaupun pasti berat. Berat banget. Ditinggal satu orang tua saja, menyisakan satu orang tua lagi yang masih kita bisa rawat dengan baik. Itu saja sudah sangat-sangat membuat kita bersedih. Apalagi dengan jarak 5 hari. Di waktu yang 5 hari itu pun orang tua di rumah sakit tiba-tiba terdengar kabar kalau kemudian sudah wafat meninggal dunia. Ya, buat kami ini adalah ujian, cobaan
yang semua kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ayah dan emak adalah titipan yang Allah titipkan di bumi ini untuk melahirkan saya, membesarkan saya.